Untuk pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif. Karena di sini adalah produk untuk kesehatan, namanya Micro Healthy Smart Cooker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau melihat channel ini. Nah, banyak sekali sekarang yang mau minta review bagaimana sih cara penggunaan micro cooker Elgan. Nah, pertama-tama nanti saya akan memberikan pengajaran bagaimana untuk pengaturan definisi powernya, bisa dibilang juga wattnya, agar lebih rendah, dan juga pemanfaatannya biar dimanfaatkan setiap hari. Nah, khusus buat ibu-ibu yang malas masak, yang gak ada waktu buat masak, dan suka lupa kalau mau menghangatkan atau masak-masakan suka gosong, ini solusinya. Nah, saya membawakan review alat masak dan cara pemakaian yang namanya Micro Cooker Elgan. Gimana sih cara pemakaiannya waktu kita mau mereview untuk membuka pertama kali menggunakan alat masaknya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita buka dulu alatnya ya. Lalu kita taruh namanya ini bisa dibilang rodanya, terus kita taruh piringnya seperti ini, harus pas dengan namanya ini ya, ini harus pas segitiganya ini. Dan bagaimana cara menggunakan yang namanya goreng? Penggunaannya dengan cara menggunakan time cook. Bagaimana sih time cook itu? Time cook itu yaitu buat masak, goreng tanpa minyak, merebus tanpa air, menghangatkan masakan atau makanan, bahkan buat roti atau buat kukus-kukusan seperti itu, masak nasi goreng, masak nasi, buat bubur, atau enggak buat semuanya yang mengandung masak-masakan. Nah, jangan lupa ini 100% dia kompor, jadi kalau buat masak-masak sangat worth it sekali. Kita lihat bagaimana caranya sesuai dengan keinginan ibu-ibu semuanya. Oke? Lalu apa sih fungsi semua tombol-tombol ini? Menggoreng tanpa minyak, merebus tanpa air, atau menghangatkan? Yaitu pertama kali kita tekannya namanya time cook. Habis time cook, lalu kita tekan waktu. Contohnya kalau kita mau masak telur ya, tekan time cook, lalu tekan angka 200, lalu tekan power, lalu akan ada tulisan namanya P10. Setelah itu kita tekan angka 5. Nah, lalu kita start seperti ini ya. Oke. Lalu kita membuat namanya bakar itu bakar roti. Bakar roti caranya yaitu tekan grill di sini, lalu kita tentukan waktu. Biasanya kita waktunya 15 menit ya. 15 menit satu, ini 1 detik, 15 detik. Kalau tekan satu lagi namanya 1 menit 50 detik. Tekan lagi namanya 15 menit. Oke, lalu kita tekan start. Nah, kalau kita tekan grillnya 2 kali, yaitu kita membuat namanya roti basah atau roti kering. Yaitu tekannya kalau basah tekannya grill 2 kali. 1 ini buat bakar roti. Tekan lagi 2, ini buat namanya roti basah kayak lapis, kayak legit seperti itu ya. Lalu kita kemudian tekan lagi 3 kali grillnya, akan keluar namanya C2. Jadi C1 tadi saya ulangi lagi, grill buat bakar, C1 sama dengan kombi 1 buat roti basah. Tekan lagi C2 yaitu kombi 2 buat roti kering. Bahkan bisa buat namanya bakar ayam, bakar ikan, masak sosis, nugget menggunakan C2. Tentukan waktu. Biasanya kalau bakar-bakar atau enggak buat roti kering itu kurang lebih 15 menit. Lalu kita start. Nah, di sini ada namanya juga fungsi buat namanya defrost. Defrost itu seperti ini. Nah, defrost 1 yaitu tulisan defrost itu menggunakan kapasitas beratnya. Jadi kalau beratnya itu ibaratnya 1 kilo, 1 kilo itu 1000, lalu akan keluar namanya 25 menit. Tapi kalau langsung ditekan namanya defrostnya
2 kali defrost 2, biasanya kalau 1 kilo itu hanya butuh waktu 15 menit seperti ini. Lalu kita start saja seperti ini ya. Nah, ada lagi penggunaan kalau kita buat popcorn. Nah, berapa gram? Nah, kita ribet. Kalau buat popcorn mendingan pakainya time cook. Atau kita langsung tekan angka 1. Ini adalah 1 menit. Tekan 2, 2 menit. Tekan 3, 3 menit. Tekan 4, juga 4 menit. Tekan 5, 5 menit. Begitu pula selanjutnya sampai 6 aja. Kalau 7, 8, 9 belum bisa. Belum bisa berarti harus menggunakan time cook. Nah, oke. Nah, cara perawatan pembersihannya bagaimana? Cara perawatannya yaitu ada kata kita bakar. Nah, mana bakarnya ya? Oke, kalau kita membakar yaitu kita menggunakan namanya rak ini. Seperti ini ya, ibu-ibu ya. Nanti akan jatuh namanya bumbu-bumbunya, kecapnya begini. Bagaimana cara perawatannya nanti akan saya ajarin cara perawatannya. Seperti itu ya. Di sini ada dinner pad. Dinner pad itu yaitu berapa sih beratnya. Nah, ini agak ribet, sama aja menggunakan teknik sudah sama aja. Nah, ada lagi di sini popcorn. Kalau kita membuat popcorn berapa gram? Ya, 100 gram. Tapi kan kita nggak tahu, lebih baik pakai teknik lebih cepat. Atau kan kita membuat potato, merebus namanya kentang. Berapa kentang? Maksimal 3. Tapi kalau menggunakan time cook dia lebih bisa sampai 2 kiloan atau lebih lah mungkin ya. Seperti itu. Nah, tapi di sini juga bisa menggunakan potato kalau cuma 3 kentang aja. Nah, di sini frozen pizza. Kalau kita buat pizza, menghangatkan pizza seperti ini. Berapa beratnya? Seperti itu. Nah, begitu pula sebagainya, bahkan daging, Ferrerax ya kan, frozen daging di sini tekan sama beratnya, beefnya ya. Nah, kalau kita mau masak, ibaratnya kalau kita lupa, kita tekan namanya stop. Contoh kita masak nih 3 menit seperti ini ya. Berjalan waktu kita tutup seperti ini. Lalu kita memulai lagi, tinggal start saja seperti ini. Oke. Ini akan berjalan lagi waktunya. Begitu pula berikutnya. Dan cara pembersihannya bagaimana? Habis bakar-bakar atau gimana? Ini dibuka nggak masalah ya ibu-ibu ya. Ini dibuka nggak masalah. Piringnya ini seperti ini. Dalam posisi masih ada waktunya pun nggak apa-apa. Nah, perawatannya, pembersihannya kita harus bakar-bakar atau masak atau kotor. Perawatan dan pembersihan setelah kita menggunakan masak, yaitu biasanya kan kotor kena kecap-kecapnya, yaitu kita ambil alat yang di dalamnya, lalu kita siram pakai Mama Lemon sunlight atau enggak air jeruk seperti ini. Contohnya seperti ini ya, siram aja nggak apa-apa, dalam keadaan hidup pun nggak masalah dia. Nah, seperti ini ya ibu-ibu ya, ataupun bapak-bapak ya. Nah, kita lapin. Kalau di rumah pakai namanya lap, jangan pakai tisu ya, seperti ini aja ya. Nah, kita lapin, kita ambil piringnya, kita bersihin seperti itu. Oke. Kali ini apa aja sih yang bisa dipakai untuk menggunakan alat ini? Alat ini bebas ya ibu ya, bisa menggunakan namanya plastik seperti ini. Jadi kita ada jual variatif, yaitu namanya buat masak itu menggunakan tengkuk, menggunakan alat seperti plastik, piring, atau enggak beling, atau enggak kayak gini apa keramik ya seperti ini. Lalu juga bisa juga menggunakan pas kalau kita masak sop atau masak nasi, atau enggak kita mau buat namanya rendang atau opor, menggunakan wadah kayak gini pun juga bisa seperti itu. Nah, kalau di tengkuk itu tidak boleh menggunakan stainless, besi, baja, tembaga, kuningan, atau logam-logam, itu menggunakan sistem sensor. Nah, tapi kalau dibakar di grill, di komisi 1 atau komisi 2, ada kata kita buat bakar seperti ini, menggunakan alat ini juga boleh ya. Menggunakan alat ini seperti besi, stainless, itu di grill di komisi 1 atau komisi 2, atau nggak pakai loyang seperti itu. Bahkan kalau pakai komisi 2 menggunakan alat masak yang tumpuk ya, itu juga bisa. Di review video saya juga ada. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya doakan banyak rezeki, sehat selalu. Yang paling penting, saya mengajak Bapak Ibu buat investasi hidup sehat dari sekarang. Menggoreng tanpa minyak, merebus tanpa air, dan menghangatkan masakan
biar tidak ribet dan simple. Ini alatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.